Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkanlah, saya Dwi Irawan, CGP Angkatan 6, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dengan instansi SD Negeri 1 Jogomertan, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan memperkenalkan yang terhormat Ibu Sri Dewi Mulyaningati selaku fasilitator CGP Angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Dilanjutkan Ibu Titah Apriani selaku Kepala SD Negeri 1 Jogomertan, Kecamatan Petanahan. Kemudian Ibu Presti Sunandari selaku pengajar praktik CGP Angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Kemudian ada Ibu Nur Hamidah selaku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SD Negeri 1 Jogomertan. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Dwi Irawan selaku observer. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata 2.3, yaitu kucing dalam supervisi pembelajaran. Di sini ada kegiatan pra-observasi, kegiatan proses observasi pembelajaran, kemudian yang terakhir adalah pasca observasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ibu ya? Keluarga di rumah sehat semua Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ibu, saya lihat dari tadi pagi Ibu ketemu saya di ruang guru, kemudian saya aturi ke kelas 4 ini juga masih keadaan ceria ya, mudah-mudahan selalu bahagia. Baik Ibu, di sini saya memanggil Ibu ini dulu ya. Mungkin Ibu ada yang mau dibicarakan ataupun harapan Ibu mau apa? Harapan saya selaku guru agama masuk ke kelas 4, harapan saya adalah saya mampu mengajarkan pendidikan agama Islam kepada kelas 4 dengan sukses dan baik, serta anak-anak mampu memahami pembelajaran PAI GP dengan judul atau dengan bab tentang sholat Jumat dengan sukses dan bisa bermanfaat bagi kita. Luar biasa Ibu. Jadi Ibu nanti akan mengajar materi sholat Jumat di kelas 4 ya, kelas saya nanti ya, pas ini. Baik Ibu, untuk secara persiapan, apakah yang sudah dipersiapkan oleh Ibu sebelum Ibu mengajar? Ya, tentunya persiapan yang saya siapkan adalah satu, saya menyiapkan materi pembelajarannya, dan yang kedua saya menyiapkan metodenya, metode apa yang nanti akan saya gunakan. Terus yang ketiga saya menyiapkan untuk medianya. Baik Ibu, di antara metode, media, materi, adakah hal lain yang sudah dipersiapkan oleh Ibu? Espreading Mas. Espreading. Ya. Oh ya, tidak apa-apa. Espreading berarti ini untuk hiburan anak ya, biar tidak jenuh atau bosan dalam belajar. Baik Ibu, luar biasa Ibu sudah punya harapan daripada kita berbicara saat ini, pembicaraan kita kan. Baik Ibu, untuk adakah yang Ibu pikirkan atau Ibu gali dari apa yang sudah Ibu siapkan dalam mengajar nanti? Dari segi materi ataupun segi metode, media? Yang saya gali terutama itu di medianya. Jadi
medianya menurut saya harus lebih saya gali lagi, harus lebih bervariasi lagi supaya anak juga mudah memahami materi, bukan cuma menggunakan media-media buku, tapi ada media yang lain seperti mungkin saya menayangkan video pembelajaran di LCD, jadi anak nanti akan lebih paham lagi. Selain saya juga menggunakan nanti materinya dan ceramah, ada tanya jawab, nanti juga anak melihat video pembelajaran. Jadi mereka akan lebih memahami lagi dari apa yang saya sampaikan. Baik Ibu, luar biasa. Tujuan Ibu maksudnya di sini itu akan memodifikasi ya, bervariasi dalam proses pembelajaran, baik itu utamanya media tadi ya. Media luar biasa itu sudah masuk. Kalau boleh tahu Ibu, tujuan pembelajaran itu apa saja ya? Tujuan pembelajaran saya untuk nanti siang adalah satu, anak bisa menjelaskan ketentuan sholat Jumat, menjelaskan arti sholat Jumat, dan tata cara sholat Jumat. Siswa dapat menjelaskan ketentuan sholat Jumat. Ketentuan. Ya, ketentuan sholat Jumat. Ketentuan ini artinya aturan ya. Aturan sholat Jumat. Terus apa sih sholat Jumat itu? Arti sholat Jumat. Arti atau makna sholat Jumat. Ya, makna sholat Jumat. Hukumnya sholat Jumat itu apa? Hukumnya. Ya, hukumnya. Terus tata cara pelaksanaan. Baik Ibu, ada 3 tujuan pembelajaran ya yang akan Ibu capai. Nah, untuk mencapai tujuan ini, Ibu tadi sudah menyiapkan berbagai hal yang perlu Ibu persiapkan atau tanyakan nanti di kelas. Sudah siap berarti Ibu ya? Kemudian yang tujuan selain tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan oleh Ibu itu apa saja untuk siswa Ibu dalam belajar? Yang pertama saya akan mengembangkan berkaitan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ya. Saya tulis maaf Ibu ya. Terus ada lagi Ibu? Yang kedua tentang sikap simpati. Sikap simpati. Simpati. Ada lagi? Simpati. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah tentang pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas. Ya. Baik Ibu, luar biasa ini Ibu sudah siap 3 tujuan pembelajaran, kemudian ada 3 area yang akan dikembangkan. Dari ketiga ini ya, menurut Ibu ya, adakah rencana yang akan Ibu susun dalam mengembangkan 3 area yang akan dikembangkan? Itu nanti di kelas mau bagaimana dalam mengembangkan ini ya, pembelajaran. Jadi rencana yang akan saya buat selama pembelajaran nanti, pertama nanti mengkondisikan anak dulu. Jadi mengkondisikan anak agar mereka itu benar-benar siap untuk belajar, siap untuk menerima pelajaran. Nah, yang kedua mungkin saya akan menyertakan ice breaking. Ice breaking itu tujuannya agar anak itu tidak bosan, selama pembelajaran. Mungkin kan mereka bosan gitu ya, atau tidak bosan, mereka sudah penat atau sudah capek karena sudah pembelajarannya sudah siang. Nah, di sela-sela nanti pembelajaran nanti saya akan menyertakan ice breaking supaya mereka agak lebih rileks dan siap melanjutkan pelajaran. Sudah dipersiapkan ya Ibu ya, sudah. Untuk rencana itu nanti dalam mengajar biar tidak ada suatu hal yang istilahnya di sini terkendala ya. Luar biasa Ibu. Kemudian Ibu, setelah Ibu merencanakan, nanti kan otomatis Ibu di dalam kelas ya bertemu anak-anak ya, dari awal sudah anak-anak semangat, senang. Nah, itu apa yang akan Ibu lakukan? Atau kira-kira ada kendala tidak nanti di kelas menurut Ibu? Ada apa dari pengelolaan kelasnya Pak.
Ya, jadi anak-anak kelas 4 itu kan utamanya yang laki-laki. Kalau yang perempuan itu mereka manut-manut ya, Kak. Iya. Yang laki-laki itu eh, ada sedikit, jumlahnya tidak banyak, tapi mereka itu super aktif. Jadi mereka yang harus lebih saya kelola lagi. Jadi agar mereka tidak berisik, tidak nulari batire seperti itu. Jadi Tidak mengenai takdir. ya, agar mereka tidak menjadi salah satu biang kerok temannya itu tidak berisik ya gitu lah. Tidak apa-apa Bu. Ya. Baik, berarti ini yang Ibu fokuskan berarti dalam pembelajaran atau kendalanya nanti kurang lebih dalam hal Kondisi anak. pembelajaran atau pengelolaan kelas ya. Pengelolaan kelas ya, kondisi anak. Jadi biar mereka benar-benar bisa siap untuk belajar dan kita belajar dengan baik. Nah, dalam hal itu ya pengkondisian anak, kemudian tadi speaking, persiapan peserta didik, itu strategi apa yang akan Ibu pakai supaya pembelajaran itu sukses seperti yang Ibu harapkan? Strategi yang pertama ya seperti itu Pak. Jadi saya menggunakan metode yang bervariasi, yang berdiferensiasi dan tentunya didukung dengan medianya juga harus banyak. Jadi medianya itu nggak cuma buku aja. Aneka-ragam Ya, lebih dikembangkan agar mereka juga bisa lebih mendapatkan ilmunya itu lebih mudah, lebih mudah mereka dapatkan, lebih mudah masuk ke otak. Nanti bisa anak itu terkenang ya dengan pembelajaran yang sudah atau yang nanti akan dilaksanakan. Baik Ibu, untuk selanjutnya adakah tantangan Ibu selaku guru PAIBP dalam mengajar kelas 4 materi sholat Jumat ini? Kira-kira ada tidak nanti tantangannya? Tantangannya maksudnya berkaitan dengan anaknya atau dengan materinya? Dengan materi, dengan anak juga bisa. Kalau dengan anak tentunya satu itu tadi mengkondisikan yang laki-laki. Nah, yang kedua itu tantangannya adalah nanti saya juga kan di tujuannya pembelajaran tadi itu anak-anak mampu mempraktekkan sholat Jumat. Jadi nanti saya tantangannya adalah saya nanti mampu memberikan praktek sholat Jumat dan mereka itu paham dengan apa yang saya sampaikan. Seperti itu. Oh baik ya. Jadi tidak hanya teori ya Bu. Tidak hanya teori tapi ya harus ada prakteknya. Iya, tapi itu menantang bagi Ibu ya, karena yang pertama untuk kondisi anak tadi ya sudah kondisikan, kemudian yang kedua adalah kondisian ketika waktu atau materi prakteknya. Baik Ibu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan ya, itu kira-kira memerlukan waktu lama atau tidak Ibu untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Kalau untuk pembelajaran sholat Jumat itu agak lama Pak. Ya, soalnya nanti mereka harus bisa praktek sholat Jumatnya, dia bacaannya juga harus betul, harus tahu tata cara sholat Jumatnya, bacaannya harus betul. Ya keseluruhannya harus berkesinambungan Pak. Jadi membutuhkan waktu yang agak lama. Prosesnya cukup lama ya. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian dari nanti Ibu, ini habis istirahat ya? Ya, habis istirahat pertama ya, nanti Ibu masuk ke kelas 4. Kemudian untuk keberhasilannya itu dengan cara apa Ibu menilai? Saya memberikan soal, setelah itu dengan praktek, terus ada juga praktek. Jadi nanti anak-anak untuk melihat video dulu, biar mereka menyaksikan video. Setelah itu mempraktekkan, nanti akan saya ambil nilainya. Terus setelah itu dari materi yang saya sampaikan nanti saya akan memberikan soal untuk mereka. Oh seperti itu ya? Ya. Baik Ibu, luar biasa Ibu dari awal, dari rencana, kemudian prosesnya, medianya, metodenya, kemudian praktiknya juga tadi ya? Ya, terus ada diskusi juga Pak. Oh diskusi juga? Oh iya, diskusinya ini mendiskusikan tentang materi sholat Jumatnya. Ya. Oh, iya. Mereka nanti mendiskusikan apa saja sih hukum sholat Jumat, terus nanti syarat wajibnya apa, terus ketentuannya seperti apa, terus siapa saja yang diperbolehkan tidak sholat Jumat, terus ada tata caranya, nanti mereka diskusikan. Baik Ibu, untuk sampai pada diskusi tadi ya, nanti anak-anak tentunya akan asik nih menurut saya Ibu. Mudah-mudahan nanti
hasilnya sesuai harapan ibu. Dan makanya ini butuh waktu yang lama pastinya karena banyak sekali yang harus mereka capai seperti itu. ya, ya. Tapi untuk waktu nanti kurang lebih berapa jam pertemuan nanti siang? 4 jam 4 jam pertemuan. Karena memang satu minggu tadi ya, berapa jam? 4 jam. 4 jam, berarti pas ini ya 4 jam belajar. Baik Ibu, untuk selanjutnya dari apa yang Ibu sudah rencanakan, kemudian nanti Ibu laksanakan, kan akan membuahkan sebuah hasil, ya, membuahkan sebuah hasil di mana yang kita harapkan atau Ibu harapkan kan sukses seperti rencana tadi di depan. Nah, itu kira-kira Ibu adakah yang masih istilahnya merasa ragu untuk melaksanakan hal tersebut? Tidak sih Pak, insya Allah sudah siap. Sudah siap? Yakin? Sudah dipersiapkan. Ya, luar biasa Ibu. Terima kasih obrolan kita untuk pagi ini. Ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu juga saya. Amin. Untuk selanjutnya saya hanya bisa mendoakan yang pertama semoga Ibu sehat selalu. Yang kedua dalam pembelajaran di kelas 4 nanti siang Ibu dapat mencapai tujuan yang sudah Ibu tuliskan di rencana pembelajaran atau modul ajar yang sudah Ibu siapkan. Amin. Semoga semuanya lancar dan baik-baik saja. Terima kasih atas waktunya Ibu Nur Hamidah. Terima kasih Ya, kembali. sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Ya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua. Berangkat ya. Hari ini berarti berangkat Semua. guru masih guru koreksi sebagian. Besok yang nilainya kurang dari 8 berarti nanti ada ulangan sebulan ya. Jadi nilainya itu minimal KKM-nya itu 8. Ya, itu besok minggu depan guru bagikan hasil ulangan semati kalian. Sekarang kita belajar melanjutkan materinya kembali. Kenapa lagi? Buka dulu ya KS-nya. Di situ ada sholat Jumat. Sudah pernah belajar sholat Jumat sebelumnya? Ya, sholat Jumat. Kalian sudah tahu pengertian sholat? Apa sih artinya sholat itu? Kemarin ya sudah pernah belajar kan? Sholat adalah sholat Jumat. Sholat Bismillahirrahmanirrahim. Musalli fardal jum'ati rok'ataini mustaqbilal qiblat. Ada lillahi ta'ala. ya, sudah hafal ya? Pahami apa belum? Bro. Yuk. Usolli fardal jum'ati rok'ataini mustaqbilal qiblat. Ada
hikmah lillahi ta'ala. Lillahi ya seperti itu. Jalan lagi, dibaca lagi. Yuk. Ya. Yo, yang kedua masing-masing dengan mendahulukan kaki kanan, terus dengan membaca doa sebelum masuk masjid. Yang sudah apa tuh? Kedua apa? Ya, coba dibuka hati yang semua. Allahumma Tani abwaaba rahmatik. ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Gitu ya. Ya, dan diamalkan bareng-bareng doa masuk masjid. Allahumma tani abwaaba rahmatik. Ya, artinya ya Allah, bukakanlah untukku. Pintu-pintu rahmatmu. Ya, itu adalah doa sebelum kita masuk masjid. Kayaknya Tena udah pernah ya. Coba semuanya berdiri dulu. Dulu semuanya berdiri. Ini ya. Coba baca dulu. Satu jari kanan, Satu jari kiri, tiga pun jadi dua, jadilah jembatan panjang. Ya, coba kita bareng-bareng. Sudah pernah baca dulu? sudah. Yuk. Sekarang tangan kayak gini dulu. Ya. Yuk, bareng-bareng. Satu Jari kanan, satu jari kiri, tiga jadi dua, jadilah jembatan panjang. gitu ya. Kalau nyambung bukan? Dua. Kira nyambung. Iya. Yang sekarang lagi. Dua Jari kanan, dua jari kiri, tiga jadi satu, tiga pun jadi empat, jadilah kamera. Lagi, yuk. Yuk, besok masih ada lagi, tapi dilanjutkan besok. Masih ada sunah-sunah melaksanakan sholat Jumat. Ya, masih ada materinya lagi yang sholat Jumat, tapi dilanjutkan besok lagi. Sekarang dulu ada pertanyaan, silakan kamu tulis di buku tulismu, kamu jawab. Ya, ada 5 pertanyaan. Ya, itu gampang-gampang lah ya. Waktu mengerjakannya sekarang tulis soalnya dulu. Soal dulu tulis semuanya baru dijawab. Nanti bobok jam 12 kan udah mulai sudah zuhur. Oh, sekolah zuhur. Ini tulis soalnya dulu. Tulis soalnya dulu. Assalamualaikum Bu Hamidah. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi Bu. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Dan Pak Dwi? Alhamdulillah sehat. Walaupun sehat ya. Maaf Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita tentang pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Sudah dilaksanakan pembelajaran. Terus menurut saya bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu mengajar di kelas 4 dari sholat Jumat kemarin ya? Saya belum merasa puas sih Pak. Belum merasa puas karena masih banyak sekali kekurangan dari segi segala aspeknya dalam pembelajaran masih sangat sekali kekurangannya Pak. Banyak sekali. Padahal itu saya lihat Ibu itu sudah mengajar dengan baik, bisa memperhatikan anak. Mungkin sudah runtut Ibu. Saya lihat modul ajar Ibu atau RPP Ibu ya, Ibu mengajarnya sudah runtut. Kenapa
merasa belum puas? Eh, belum puasnya itu menurut saya pribadi ya Pak. Kurikulum Merdeka itu membebaskan anak dan juga banyak sekali lah. Saya merasa belum puas karena masih banyak sekali kayak media, terus model pembelajarannya, metodenya masih kurang bervariasi. Jadi kemarin saya melaksanakan pembelajaran itu masih menggunakan 3 metode. Jadi masih menggunakan ceramah, menggunakan di sela-sela ceramah itu saya tanya jawab sama siswa. Dan sebenarnya masih ada satu lagi, ada diskusi, tapi karena kemarin terpotong untuk sholat zuhur, jadi waktunya berkurang, jadi diskusinya tidak jadi selanjutnya. Seperti itu. Terus dari medianya, kemarin saya menggunakan LCD, ada penayangan video tentang materi sholat Jumat, prakteknya juga. Tapi untuk kayak bukunya, modul ajarnya itu masih kurang Pak, jadi masih memakai LKS. Terus modul pembelajarannya saya kira juga saya belum maksimal seperti. Baik Ibu, luar biasa itu. Padahal yang saya amati kemarin waktu Ibu mengajar itu anaknya menikmati ya, pengelolaan kelasnya. Anak hampir tidak ada anak yang ramai gitu ya. Artinya ini menurut saya sudah berhasil Ibu, tapi menurut Ibu masih kurang puas. Mohon maaf Ibu, jika diberi rentang ya antara angka 6 sampai 10, Ibu di posisi berapa? Di posisi berapa ya Pak? 8 apa ya? 8. Luar biasa Ibu. Nanti tinggal kurang 2 lagi untuk menuju sempurna. Iya, tapi tidak apa-apa Ibu. Ya. Ibu merasa masih Banyak sekali kekurangan. kurang, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, dari apa yang Ibu rasa kurang itu mudah-mudahan nanti menjadi motivasi bagi Ibu ya untuk menjadi lebih baik. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk menutup atau menjadi lebih baik dari pembelajaran yang dilakukan? Ya, yang pertama saya mungkin harus lebih banyak belajar lagi tentang kurikulum Merdeka. Yang kedua menggunakan metode yang lebih bervariasi. Terus medianya juga harus lebih banyak yang digunakan seperti itu. Mungkin selain itu ada lagi Ibu media tadi ya, metode, variasi, Model terus model pembelajaran. pembelajaran, ada lagi Menambahkan speaking. speaking. Ya, speaking agar siswa mungkin kalau sudah pembelajaran terus menerus kita belajar, kan mereka semangat. Untuk agar mereka tidak semangat, kita mungkin saya nanti akan menyediakan speaking yang fungsinya untuk agar mereka lebih relax, terus siap untuk melanjutkan pelajarannya selanjutnya. Hebat Ibu. Udah ada rencana Ibu ya, bagaimana caranya menutup kekurangan untuk mencapai kesempurnaan. Hebat Ibu, saya sangat mendukung. Nah, dari apa yang Ibu rencanakan ya, kira-kira itu kapan Ibu akan melaksanakan rencana itu? Insya Allah di pertemuan selanjutnya Pak. Tentunya saya juga harus belajar juga sama Pak Dwi. Untuk ke pertemuan selanjutnya saya masih harus banyak juga belajar dari Pak Dwi yang sudah paham tentang kurikulum Merdeka. Nanti untuk selanjutnya ya saya seperti dulu, saya belajar dulu terus nanti akan saya terapkan setelah saya. Insya Allah di pembelajaran selanjutnya. Waktu yang ada sedikit waktu lah ya, Ya, untuk sedikit persiapan, waktu untuk untuk belajar ya. belajar. Ya tidak harus dengan saya Ibu ya, kita saling berbagi, Ya. saling belajar bersama. Dari PM itu kita nanti akan tahu tentang kurikulum Merdeka. Baik Ibu, dari yang akan Ibu lakukan, dukungan apa saja yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan atau harapan keberhasilan Ibu dalam pembelajaran? Dukungan yang pertama itu dari medianya Pak. Jadi mungkin medianya itu saya membutuhkan media yang mendukung, ada LCD-nya, terus yang kedua itu ada materi pembelajarannya seperti video-video, terus yang ketiga dari teman-teman semuanya seperti itu, dari kepala sekolah, dari teman-teman untuk membantu saya, mengorasi saya bagaimana cara mengajar yang baik, terus bagaimana sih kurikulum Merdeka itu seperti apa. Karena jujur saya belum pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka ya Pak, makanya saya masih belum tahu, masih belum paham yang namanya kurikulum Merdeka itu seperti apa sih, terus
pembelajarannya seperti apa saya belum tahu karena saya masih tahunya yang kurikulum 2013. Belum pernah mengikuti TK, belum tahu ibu bilang tadi ya, katakan, tapi ternyata ibu sudah melaksanakan hampir sempurna itu dari apa yang sudah diprogramkan oleh Menteri Pendidikan itu kurikulum Merdeka. Sudah luar biasa. Apalagi besok setelah ibu niatkan tadi untuk belajar bersama ya. Mohon dukungannya Pak juga. Sangat saya dukung. Nanti kita belajar bersama di kegiatan kita di komunitas praktisi kita, kakak di sekolah dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, ya. Itu nanti kita belajar bersama. Kemudian ibu, setelah nanti ibu melaksanakan aksi ibu atau dari yang ibu rencanakan direalisasikan di kelas, mengajar, dosen, itu kan ada dua kemungkinan antara berhasil dan kurang atau tidak berhasil. Jika ibu berhasil, apa yang akan ibu lakukan? Jika saya berhasil, saya akan melanjutkan lagi dan lebih meningkatkan lagi agar pembelajarannya lebih sukses, lebih baik. Hebat, semangat ibu ya, Semangat. luar biasa. Jika sudah berhasil, akan dilanjutkan, bahkan ditingkatkan agar lebih baik atau bagus lagi. Mohon maaf ibu, jika tidak berhasil, apa yang akan ibu lakukan? Jika tidak berhasil, saya juga akan belajar dulu. Mungkin ada suatu kekurangan dalam diri saya sehingga itu belum berhasil. Makanya saya harus belajar dulu. Setelah saya belajar, saya akan berusaha menerapkan dengan sesuai dengan apa yang saya pelajari. Hebat ibu, terima kasih sekali informasi dari ibu. Mudah-mudahan saya doakan ibu ya, kedepannya ibu sesuai dengan harapan ibu menjadi lebih baik hasil dari pembelajarannya, prosesnya, kemudian segala dukungan juga nanti terpenuhi dari pihak sekolah. Kalau saya pribadi, saya sangat mendukung apa yang ibu harapkan atau ibu niatkan. Ya. Untuk selanjutnya, saya harapkan besok kita bisa ketemu lagi ibu. Kita ngobrol lagi bagaimana progres ibu setelah mengajar, setelah menerapkan apa yang ibu rencanakan tadi. Mudah-mudahan lebih baik bahkan mencapai nilai sempurna.